Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel seputar PPKN. Pada submateri 2 minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang bentuk dan prinsip negara Republik Indonesia. Masih ingat kan materi sebelumnya? Selanjutnya, kita akan masuk ke materi pembelajaran submateri 3 dalam bab ketiga mengenai melaksanakan prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada submateri 3 dalam bab ketiga, terdapat beberapa materi yang harus kita pelajari. Yang pertama, perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang kedua, perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Yang ketiga, lembaga-lembaga negara. Dan yang keempat, hubungan antar lembaga negara. Namun, pada hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu materi pembelajaran tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut dalam pelaksanaannya, dimulai dari masa awal kemerdekaan hingga sampai sekarang. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase, antara lain, bisa kalian lihat di layar kalian masing-masing ya. Demokrasi parlementer tahun 1945 sampai dengan 1959. Pada periode 1945 sampai dengan 1959, menurut Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial. Namun, dengan keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 November tahun 1945, kemudian membuat demokrasi kita juga berubah menjadi demokrasi parlementer. Begitu juga dalam pemberlakuan UUD RIS tahun 1949. Bentuk negara Indonesia juga berubah dari negara kesatuan menjadi negara federal. Sedangkan sistem pemerintahan yang dianut Indonesia ialah demokrasi parlementer, di mana pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai lambang negara. Dalam pemberlakuannya, banyak rakyat yang menolak RIS, sehingga tanggal 17 Agustus tahun 1950, Presiden menyatakan kembali kepada bentuk negara kesatuan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Pada pemberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, demokrasi parlementer tetap dipertahankan. Namun, pada kenyataannya, demokrasi ini tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Ketidakcocokan tersebut akhirnya menimbulkan permasalahan seperti yang pertama, kabinet yang silih berganti, kedua, pembangunan yang tidak lancar, yang ketiga, partai-partai yang lebih mengutamakan kepentingannya sendiri dibandingkan dengan kepentingan negara. Keadaan negara yang semakin tidak menentu membuat Presiden mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, pembubaran Badan Konstituante. Yang kedua, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Selanjutnya, kita akan membahas tentang demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Pada periode 1959 sampai dengan 1966, Undang-Undang Dasar 1945 kembali diberlakukan, dan demokrasi yang digunakan pada periode ini yaitu demokrasi terpimpin. Meskipun telah diberlakukan kembali berdasarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, namun ternyata Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak dijalankan dengan baik. Demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang berakar pada sila keempat Pancasila. Akan tetapi, Presiden menafsirkan terpimpin sebagai pernyataan bahwa pimpinan terletak di tangan Presiden. Akibatnya, terjadi pemusatan kekuasaan di tangan Presiden, yang akhirnya menimbulkan berbagai penyimpangan
terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Presiden mengangkat MPRS. Yang kedua, Presiden membubarkan DPR. Yang ketiga, pengintegrasian lembaga negara. Yang keempat, pengangkatan Presiden seumur hidup. Yang kelima, penyimpangan politik luar negeri. Dan yang terakhir yaitu pembubaran Partai Masyumi dan juga Partai Sosialis. Puncak kekacauan negara terjadi pada saat peristiwa G30 SPKI yang mengakibatkan gugurnya 7 perwira tinggi Angkatan Darat. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan munculnya gerakan G30 SPKI menyebabkan ketidakstabilan politik yang menimbulkan berbagai reaksi dari kalangan masyarakat. Pada tanggal 12 Januari 1966, mahasiswa melakukan demonstrasi dan mengajukan 3 tuntutan rakyat atau tritura yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, bubarkan PKI. Yang kedua, bersihkan kabinet dari PKI. Yang ketiga, turunkan harga dan perbaiki ekonomi. Tuntutan rakyat kemudian mendapatkan tanggapan dari pemerintah dan kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Supersemar. Supersemar merupakan mandat yang diberikan oleh Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk memulihkan keadaan negara dan menciptakan keamanan. Namun, dalam perjalanannya, Supersemar justru menjadi alat untuk mengambil kekuasaan Presiden Soekarno oleh Letnan Jenderal Soeharto. Supersemar kemudian menjadi tonggak lahirnya Orde Baru dan sekaligus menandai peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto. Berakhirnya Orde Lama dan terpilihnya Letnan Jenderal Soeharto menjadi presiden menandai dimulainya pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru memiliki visi utama, yakni melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan juga konsekuen. Di bawah Presiden Soeharto, pemerintahan Orde Baru menerapkan demokrasi Pancasila yang berpangkal dari kekeluargaan dan juga gotong royong. Demokrasi Pancasila juga berpangkal pada musyawarah mufakat atau pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Namun, dalam pelaksanaannya, sebagai akibat tidak dibatasinya masa jabatan presiden, akhirnya terjadi penumpukan kekuasaan. Penumpukan kekuasaan tersebut akhirnya menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan seperti yang pertama, tumbuh suburnya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, kebebasan berbicara dibatasi. Yang ketiga, praktik demokrasi menjadi semu. Yang keempat, lembaga negara hanya sebagai alat kekuasaan. Sebagai akibat dari terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan, akhirnya muncul suatu gerakan reformasi pada tahun 1998. Gerakan reformasi bertujuan untuk menuntut Soeharto agar mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mundur sebagai Presiden Republik Indonesia dan digantikan oleh B.J. Habibie. Mundurnya Soeharto sebagai Presiden menandai berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Berakhirnya Orde Baru menandai munculnya Orde Reformasi. Pada masa ini, perkembangan demokrasi di Indonesia berkembang begitu pesat. Pada masa reformasi, sistem demokrasi Pancasila masih tetap dijalankan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, penyempurnaan dalam pelaksanaannya, yang kedua, perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis, dan yang ketiga, meningkatkan peran lembaga-lembaga negara. Demokrasi Pancasila era reformasi telah dimulai dengan terbentuknya DPR dan MPR hasil pemilihan umum tahun 1999, yang kemudian dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden, serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi lainnya. Berjalannya pemerintahan reformasi
diikuti dengan perubahan dalam segala bidang yang menandai tahap transisi demokrasi di Indonesia. Sukses atau gagalnya suatu transisi pemerintahan demokrasi sangat tergantung oleh beberapa hal, antara lain, yang pertama, komposisi elit politik. Yang kedua, desain institusi politik. Yang ketiga, kultur atau budaya politik. Dan yang keempat yaitu peran civic society. Pelaksanaan demokrasi di masing-masing masa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk bisa memahami lebih dalam tentang demokrasi di Indonesia. Sebagai generasi muda, sudah sepatutnya kita belajar dari pengalaman sejarah untuk bisa mengembangkan kembali pelaksanaan demokrasi di Indonesia agar menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Sekian dulu ya untuk video hari ini. Selamat belajar dan terima kasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim